warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang network security. Saya Aditya Cair Lambang. Saya Balya. Saya Yusuf Hairudin. Inilah presentasinya. Pengertian dari network security. Baik, nama saya Aditya Cair Lambang. Saya akan membacakan pengertian network security. Keamanan jaringan dalam bahasa Inggris atau network security dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan. Adapun tujuan keamanan. Tujuan keamanan sini untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik baik langsung ataupun tidak langsung, mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Selanjutnya, keamanan jaringan adalah suatu cara untuk suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan. Satu hal yang perlu diingat bahwa tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Jadi di sini kita bisa memastikan ada beberapa jaringan yang walaupun dibilang aman masih ada celah sedikit. Sifat dari jaringan adalah melakukan komunikasi. Setiap komunikasi dapat jatuh ke tangan orang lain dan disalahgunakan. Sistem keamanan membantu mengamankan jaringan tanpa menghalangi penggunanya dan menempatkan antisipasi ketika jaringan berhasil ditembus. Selain itu, pastikan bahwa user dalam jaringan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keamanan dan pastikan bahwa mereka menerima dan memahami rencana keamanan yang Anda buat. Jika mereka tidak memahami hal tersebut, maka mereka akan menciptakan lubang atau hole keamanan pada jaringan Anda. Jadi benar-benar harus paham dan juga tahu seluk-beluknya seperti itu. Adapun terdapat dua elemen pembentukan keamanan jaringan. Ya, di sini yang pertama ada tembok pengamanan atau baik secara fisik maupun maya, yaitu suatu cara untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada jaringan baik secara fisik, kenyataan, real maupun maya menggunakan software gitu, seperti itu. Dan yang kedua, rencana pengamanan. Nah, rencana pengamanan itu suatu rancangan yang nantinya akan diimplementasikan untuk melindungi jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman dalam jaringan seperti itu. Nah, di sini pun ada manfaat keamanan jaringan untuk mengamankan aset perusahaan yang pertama ya. Ya, jadi suatu perusahaan itu memiliki aset dan aset itu perlu dijaga. Nah, yang pertama itu manfaatnya untuk mengamankan aset perusahaan, terutama dokumen-dokumen yang sangat penting. Tidak hanya melindungi perangkat keras dan lunak milik perusahaan saja, tetapi yang terpenting adalah melindungi informasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan yang kedua, manfaat dari keamanan jaringan meningkatkan keuntungan kompetitif. Nah, pengembangan dan memelihara keamanan jaringan pada suatu perusahaan membantu perusahaan tersebut dalam menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan tersebut dalam persaingan yang semakin ketat. Nah, seperti itu. Yang ketiga, untuk mendukung dan membantu kinerja karyawan perusahaan dalam melayani nasabah untuk mencapai hasil yang sesuai. Ya. Jadi di sini untuk mendukung ya dan membantu kinerja karyawan yang ada. Yang keempat, melindungi pekerjaan kita. Bila layanan baik, nasabah puas, kinerja perusahaan akan berfungsi baik dan jumlah nasabah meningkat.
Nah, saya akan membacakan ancaman keamanan jaringan. Nah, di sini ada beberapa ancaman yang harusnya patut kita waspadai, terutama kita sebagai user ya. Nah, yang pertama interruption. Nah, interruption ini adalah suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Nah, di sini dia menyerang sistem, ya kan? Jadi aset yang seharusnya dikontrol oleh orang yang seharusnya, tapi dia membobol sistem itu, menyalahgunakan seperti itu. Adapun modification adalah suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Ya, jadi modification itu memodifikasi. Jadi dia memodifikasi yang berupa entah itu suatu informasi ataupun hal-hal yang lain di dalamnya. Jadi sebenarnya dia tidak berwenang di situ. Jadi dia menyalahgunakan dan mengubah entah dari fitur ataupun yang lainnya seperti itu. Fabrication. Nah, fabrication adalah suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Nah, dia menyisipkan nih objek, jadi di dalamnya itu dia menaruh sesuatu yang sebenarnya itu bukan ada di situ, bukan ada pada tempatnya. Ya, seperti itu. Cukup dari saya, mungkin ada dari rekan-rekan saya yang lain akan membacakan slide selanjutnya. Terima kasih. Saya Yusuf Herudin, saya akan melanjutkan presentasi yang dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya Adit. Jadi ancaman keamanan jaringan selanjutnya adalah fabrication. Fabrication adalah suatu usaha untuk menyisipkan objek palsu atau objek yang tidak seharusnya pada sistem, aset atau data dari perusahaan atau perorangan oleh suatu pihak yang tidak berwenang. Jadi yang diancam pada fabrication adalah keaslian atau sebuah autentikasi dari suatu data, aset dari perusahaan atau perorangan dapat diragukan dikarenakan objek palsu yang disisipkan oleh pihak yang tidak berwenang tersebut. Selanjutnya ada serangan dalam jaringan. Berikut ini adalah macam-macam serangan dalam jaringan. Yang pertama ada probe atau bisa disebut dengan probing. Adalah suatu usaha untuk mengakses sistem dan mendapatkan informasi tentang sistem secara paksa, atau dengan kata lain membobol suatu sistem untuk bisa di dalam sistem tersebut atau mendapatkan informasi pada sistem tersebut. Selanjutnya ada brute force dan dictionary. Serangan ini adalah upaya ke dalam jaringan dengan menyerang database password atau menyerang login form yang sedang aktif. Serangan masuk paksa ini adalah suatu upaya untuk menemukan password dari akun user dengan cara sistematis, mencoba berbagai kombinasi angka, huruf, atau simbol. Jadi dengan menggunakan kombinasi angka, huruf, dan simbol, brute force menggunakan semua kemungkinannya untuk menemukan password yang sebenarnya, untuk menemukan password yang dapat digunakan dari suatu akun user tersebut. Sedangkan dictionary itu menggunakan sebuah list atau sebuah
kamus yang isinya adalah daftar-daftar password yang kemungkinan umum digunakan oleh user untuk digunakan pada akunnya. Jadi seperti misalkan password 123 atau kombinasi password yang umum digunakan oleh user dimasukkan ke dalam list tersebut dan digunakan oleh pihak yang tidak berwenang ke dalam usaha dictionary tersebut. Selanjutnya ada man in the middle atau serangan pembajakan. Di sini terjadi saat user perusak dapat memposisikan di antara titik link komunikasi atau si pihak yang tidak berwenang ini dapat menempatkan dirinya di antara user yang sedang berkomunikasi antara user satu dan user lainnya, dan si pembajak ini ada di tengah-tengah komunikasi tersebut dengan alur data yang berjalan. Si pembajak dapat mengetahui segala informasi yang sedang dilakukan pada komunikasi tersebut. Selanjutnya ada spamming. Spamming yang umum dijabarkan sebagai email yang tidak diundang ini, news group atau pesan di diskusi forum yang dapat berupa iklan vendor atau berisi kuda Trojan. Selanjutnya ada sniffer, adalah sebuah device penyadap komunikasi jaringan komputer dengan memanfaatkan mode premises pada internet atau menyadap dengan memanfaatkan mode premises pada internet. Selanjutnya ada spoofing atau sebuah usaha yang dilakukan oleh pihak tidak berwenang untuk melakukan penyamaran. Selanjutnya ada malicious code, bisa berupa virus, trojan, atau worm. Biasanya berupa kode instruksi yang akan memberatkan sebuah sistem sehingga performa pada sistem akan menurun, yang mengakibatkan sebuah kualitas dari komputer tersebut akan menurun juga. Selanjutnya ada denial of service, atau merupakan sebuah jaringan di mana suatu pihak mengeksploitasi aspek dari suite internet protokol untuk menghalangi akses pihak yang berhak atas informasi atau sistem yang diserang. Jadi denial of service ini seakan-akan adalah pihak yang berwenang adalah penyedia layanan tersebut, padahal pihak yang tidak berwenang memblokade jaringan pada sistem yang mengakibatkan pihak yang berhak pada informasi tersebut tidak dapat mengakses informasinya. Selanjutnya ada hacker versus cracker yang akan dijelaskan oleh rekan saya Balya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balya. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya yang bernama Yusuf. Hacker atau cracker, hacker versus cracker. Yang pertama, hacker. Hacker sebutan untuk orang atau sekelompok orang yang memberikan sumbangan bermanfaat
untuk dunia jaringan dan sistem operasi. Membuat program bantuan untuk dunia jaringan dan komputer. Yang kedua, ada cracker. Cracker sebutan untuk orang yang mencari kelemahan sistem dan memasukinya untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan dari sistem yang dimasuki, seperti pencurian data, penghapusan data, dan banyak yang lainnya. Perbedaan antara cracker dan hacker. Yang pertama, hacker. Hacker mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem atau situs dan memberikan solusi untuk memperbaikinya. Yang kedua, hacker mempunyai etika serta kreatif dalam merancang suatu program yang berguna bagi siapa saja. Yang ketiga, seorang hacker tidak pelit membagi ilmunya kepada orang-orang yang serius atas nama ilmu pengetahuan dan kebaikan. Yang keempat, seorang hacker akan selalu memperdalam ilmunya dan memperbanyak pemahaman tentang sistem operasi. Yang kedua, perbedaan antara hacker dan cracker. Cracker yang pertama, mampu membuat suatu program bagi kepentingan dirinya sendiri dan bersifat destruktif atau merusak dan menjadikan suatu keuntungan. Yang kedua, bisa berdiri sendiri atau berkelompok dalam bertindak. Yang ketiga, mempunyai website atau channel dalam IRC yang tersembunyi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Yang keempat, mempunyai IP address yang tidak bisa dilacak. Yang kelima, kasus yang paling sering ialah carding, yaitu pencurian kartu kredit. Kemudian pembobolan situs dan mengubah segala isinya menjadi berantakan. Ada beberapa jenis kegiatan hacking, diantaranya adalah yang pertama, social hacking. Yang perlu diketahui, informasi tentang sistem apa yang dipergunakan oleh server, siapa pemilik server, siapa admin yang mengelola server, koneksi yang dipergunakan jenis apa, lalu bagaimana server itu tersambung internet, mempergunakan koneksi siapa, lalu informasi apa saja yang disediakan oleh server tersebut. Apakah server tersebut juga tersambung dengan LAN di sebuah organisasi dan informasi lainnya. Yang kedua, tactical hacking merupakan tindakan teknis untuk melakukan penyusupan ke dalam sistem, baik dengan alat bantu atau dengan mempergunakan fasilitas sistem itu sendiri yang dipergunakan untuk menyerang kelemahan yang terdapat dalam sistem atau servis. Inti dari kegiatan ini adalah mendapatkan akses penuh dalam sistem dengan cara apapun dan bagaimanapun. Jadi kesimpulan dari presentasi network security ini adalah, dari penyusunan makalah ini dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan. Yang pertama, manfaat keamanan jaringan adalah untuk melindungi aset perusahaan, melindungi pekerjaan kita, dan sebagainya. Untuk saran dari presentasi ini, sebagai penulis terlebih dahulu kalian pelajari lagi tentang materi keamanan jaringan ini, serta lebih menguasai tentang cara penggunaannya.
Sering-sering mencari di internet atau membeli buku tentang keamanan jaringan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.